Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Harliana dengan NPM C1C0230021. Di sini aku akan kita akan belajar bersama tentang materi isu seputar konsolidasi, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, di sini aku akan mencoba sedikit memberikan gambaran umum tentang isu seputar konsolidasi ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat di bab 8, ini judulnya, pada halaman 275. Nah, kita lanjut, yang dimana isu seputar konsolidasi ini, teman-teman, menguraikan berbagai isu yang timbul akibat perubahan kepemilikan entitas induk atas entitas anak, serta bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian. Perubahan kepemilikan bisa timbul karena pembelian tambahan saham, penjualan saham, penerbitan saham baru oleh anak, atau pembelian kembali saham atau saham treasury. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pengendalian. Yang dimana perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pengendalian ini jika setelah transaksi, induk masih memiliki pengendalian lebih dari 50% saham atas anak, maka perubahan tersebut tidak memengaruhi status konsolidasi. Transaksi ini disebut transaksi ekuitas karena hanya mengubah proporsi kepemilikan antar pemegang saham dalam ekuitas grup. Selisih antara nilai imbalan yang dibayar ataupun yang diperoleh dengan nilai buku bagian ekuitas dicatat langsung dalam tambahan modal store atau TMD, bukan di laba rugi. Contoh kasusnya ya, misalnya PT Induk memiliki 60% saham PT Anak, lalu membeli tambahan 30% dari pihak ketiga. Setelah transaksi, kepemilikan menjadi 90% nih. Perbedaan antara nilai tercatat ekuitas yang diperoleh dengan harga yang dibayar tidak diakui sebagai laba ataupun rugi, melainkan langsung di ekuitas induk tersebut. Lalu untuk perubahan kepemilikan yang mengubah pengendalian. Nah, untuk perubahan kepemilikan yang mengubah pengendalian ini, ya, untuk perubahan kepemilikan yang mengubah pengendalian itu jika akibat transaksi kepemilikan induk turun di bawah 50%, maka entitas anak tidak lagi dikonsolidasikan dan dianggap sebagai investasi biasa. Dalam hal ini, biasanya induk harus mengakui dua hal. Yang pertama adalah sebentar teman-teman. Yang pertama adalah laba atau rugi pelepasan, sebesar selisih antara nilai wajar imbalan yang diterima dengan nilai tercatatnya investasinya. Lalu yang keduanya adalah penghapusan seluruh akun investasi dan kepentingan non-pengendali dari laporan konsolidasian. Lalu aktivitas, kita bahas materi yang ketiga, itu aktivitas yang dapat mengubah proporsi kepemilikan. Beberapa aktivitas yang memengaruhi kepemilikan induk antara lain itu ada 4. Yang pertama adalah induk membeli saham tambahan, yaitu menambah porsi kepemilikan. Lalu yang kedua adalah induk menjual sebagian saham, jadi kan mengurangi porsi kepemilikan induk kan. Lalu yang ketiga itu adalah anak menerbitkan saham baru. Nah, dengan ini itu dapat meningkatkan atau menurunkan kepemilikan induk tergantung siapa yang membeli saham baru anak tersebut, seperti itu. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat itu adalah anak membeli saham treasury atau sahamnya sendiri, seperti itu. Yaitu mengurangi modal beredar dan bisa menaikkan satu
menaikkan atau menurunkan kepemilikan induk seperti itu. Nah, yang dimana di dalam PSAK 65 menegaskan bahwa selama pengendalian masih ada, semua perubahan tersebut tidak diakui sebagai laba ataupun rugi, melainkan langsung pada ekuitas. Namun, jika pengendalian berubah, maka transaksi dianggap sebagai kombinasi bisnis, atau jika memperoleh kontrol atau divestasi jika kehilangan kontrol, teman-teman. Nah, jadi di dalam bab 8 ini, di dalam isu seputar konsolidasi ini, kita bisa tahu nih apa aja isu-isu yang terjadi di konsolidasi seperti itu. Yang dimana bab 8 ini kita dapat menyimpulkan bahwa bab isu seputar konsolidasi ini menegaskan bahwa perubahan kepemilikan saham dalam kelompok usaha harus dianalisis berdasarkan apakah pengendalian berubah ataupun tidak berubah. Ada dua, yaitu yang pertama adalah jika pengendalian tetap ada, perlakuan akuntansinya adalah transaksi ekuitas. Dan yang kedua, jika pengendalian hilang, maka diakui sebagai laba ataupun rugi pelepasan anak perusahaan. Dengan dua tadi, dengan semua isu seputar konsolidasian tadi, laporan keuangan konsolidasian tetap mencerminkan posisi yang wajar sesuai dengan prinsip kesatuan ekonomi dan substansi atas bentuk, atau biasa kita sebut sebagai substance over form. Baiklah, sekian dari saya tentang materi isu seputar konsolidasian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.